Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Roji dengan NIM 2413300098. Saya dari KPI 3C. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi regulasi media. Berikut ini penjelasannya. Jadi, regulasi dalam komunikasi massa adalah aturan, kebijakan, dan sistem pengawasan yang mengatur bagaimana media beroperasi agar tidak merugikan masyarakat. Regulasi itu sangat dibutuhkan karena media memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi opini, keputusan, bahkan perilaku. Tanpa adanya regulasi, media mungkin menjadi liar ya, dan bebas menyebarkan seperti pornografi, hoax, terus sebuah konten yang mengakibatkan unjuran kebencian dan kepentingan pribadi atau politik tertentu. Regulasi hadir untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Ada beberapa tujuan utama regulasi media, diantaranya yaitu satu, melindungi politik dari konten yang berbahaya dan merusak moral. Yang kedua, menjamin keberagaman informasi agar tidak dikuasai oleh satu kelompok saja. Menjaga etika penyiaran agar media tetap mendidik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, mencegah monopoli industri media melalui pengawasan kepemilikan. Jadi dengan kata lain itu, regulasi adalah mengamankan atau rem gitu. Rem ketika media mulai keluar jalur ya. Jadi di Indonesia ada beberapa lembaga yang bertugas mengawasi media, seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mengawasi program TV dan radio. Dewan Pers untuk menjaga kode etik jurnalistik pada media pers dan berita. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang biasa kita sebut Kominfo. Jadi undang-undang seperti UU Penyiaran, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pers sebagai dasar hukumnya ya. Jadi lembaga ini bekerja untuk memastikan media berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Ini kita tahu yang terjadi di masa sekarang, banyak sekali media-media yang suka ada emang yang merugikan masyarakat gitu. Ya seperti ya kalian bisa lihat di konten-konten di salah satu platform yang emang di situ tuh nggak semuanya bersifat positif gitu. Jadi nih di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus ya, yang menurut saya relate gitu. Yang ke-1 yang pastinya kita tahu tuh, kasus 1, penghentian program TV oleh KPI ya. Jadi KPI ini tuh pernah menjatuhkan sanksi kepada sebuah program reality show yang dianggap merendahkan martabat peserta gitu, mengandung bullying dan tidak mendidik. Akhirnya program tersebut dihentikan sementara diperbaiki formatnya. Ini menunjukkan bahwa regulasi mampu menjadi pelindung masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Ada juga konten yang tidak pantas di media sosial ya. Jadi Kominfo sering beberapa kali memblokir situs dan konten yang mengandung pornografi, apalagi ini yang tentunya pasti Gen Z sekarang tuh pasti tahu. Bahkan di gen milenial masih ada gitu, banyak yang memakai menggunakan situs-situs judul online gitu ya.
terus dan hoax yang berbahaya, termasuk saat pemilu, untuk mencegah provokasi dan fitnah. Regulasi itu sudah ada ya, kenyataannya tidak mudah untuk diterapkan. Tantangan yang dihadapi contohnya seperti pengembangan teknologi yang sangat cepat, jadi dibandingkan kemampuan pemerintahan mengontrol media sosial, terus media sosial yang bersifat bebas, global, dan sulit dikendalikan, sehingga media sosial ini bisa digunakan oleh yang anak-anak yang di bawah umur gitu. Masyarakat banyak sekali yang mudah terpengaruh, apalagi jika kita tidak menerapkan literasi digital ya, yang semua informasi yang kita dapat di media sosial itu kita telan dengan mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenaran dan faktanya gitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya, regulasi media adalah fondasi penting untuk menjaga media tetap sehat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa regulasi, media dapat menjadi manipulasi dan merusak moral publik. Jadi mari kita sebagai pengguna media harus cerdas, harus pandai memilah dan memilih informasi, dan tidak menelan informasi itu secara mentah-mentah ya, tanpa kita memastikan kebenaran dan kefaktaannya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.